Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube TBKK Jupiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-184 tanggal 3 Juli tahun 2025 diambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat yang ke-18 dengan perikop Yerusalem akan jaya. Sebagai nats pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 60 ayat 18 adalah sebagai berikut. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan dan keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Itulah nats kita pada hari ini, yaitu diambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 18. Tetap kita sampaikan pedoman kita selama bulan Juli tahun 2025 adalah setia melayani Tuhan dan hidup menurut kehendaknya. Jadi dalam hal ini yaitu bekerja untuk Tuhan tidak akan sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Dan ini dikuatkan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23, yaitu bekerja dengan sepenuh hati, ikhlas dan tulus, seolah-olah kita bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah paradigma yang bisa kita jalankan, bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan pekerjaan kita dikatakan tidak sia-sia. Jadi transformasi bersama dengan Tuhan, kita tidak sia-sia dalam setiap pekerjaan kita. Jadi dengan setia melayani Tuhan dan hidup menurut kehendaknya, sehingga kita bisa menjalankan karakter daripada Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 mengatakan, karakter Allah adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, maka dia tidak mengenal Allah. Jadi dalam situasi ini, setia melayani Tuhan dan hidup menurut kehendaknya. Itulah pedoman kita selama bulan Juli. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu tidak ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Kebinasaan dan keruntuhan di daerahmu, kekerasan di negerimu tidak akan ada lagi. Bahkan tembok-tembok itu menjadi ucapan selamat dan pintu-pintu gerbangnya menjadi pujian. Inilah yang disampaikan dalam ayat itu. Apa latar belakang daripada ayat ini? Kok bisa muncul seperti ini? Latar belakangnya adalah menggambarkan visi Tuhan tentang masa depan yang penuh dengan damai, sejahtera, dan keadilan di antara umatnya. Jadi ada visi Tuhan masa depan
untuk mensejahterakan umatnya dan memberikan keadilan bagi umatnya, sehingga tidak ada lagi kekerasan. Tuhan mempunyai visi yang luar biasa, kedamaian di dalam diri manusia apabila kita melayani Tuhan. Dalam konteks ini ya, menyoroti bagaimana kehadiran Tuhan akan membawa keamanan dan kekompakan, menggantikan kekacauan dan kebijaksanaan atau kekejaman. Kekacauan dan kekejaman akan hilang dengan sendirinya kalau visi Tuhan sudah dijalankan. Jadi ayat ini menyoroti bagaimana kehadiran Tuhan. Tuhan Allah hadir di dalam situasi tantangan yang dihadapi, sehingga akan membawa damai sejahtera. Tidak ada kehancuran, tidak ada kekejaman, dan yang ada adalah damai sejahtera dan keadilan. Kemudian janji Tuhan akan menghapus segala bentuk kekerasan dan kehampaan dan menggantikannya dengan keselamatan dan pujian. Jadi janji Tuhan ya menghapus segala bentuk kekerasan, tidak akan ada lagi, dan digantikannya menjadi keselamatan bagi setiap orang dan memuji Tuhan. Jadi adanya keselamatan dan juga pujian dengan adanya janji Tuhan untuk menghapus semua bentuk kecurangan. Nah, di sini kalau kita melihat dalam pendapat daripada para teolog mengatakan bahwa ini sebagai penegasan bahwa umat yang setia kepada Tuhan akan menikmati hari-hari kedamaian dan kemakmuran di dalam Tuhan. Jadi dengan kesetiaan kepada Tuhan akan menjamin kedamaian dan kemakmuran bagi umatnya. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut petunjuk orang-orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoh, tetapi delight dalam di dalam hukum Tuhan dan merenungkan hukum-hukumnya siang dan malam. Nah, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai atau air yang menghasilkan buah pada masanya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, jadi hukum-hukumnya itu dimateraikan pada diri manusia sehingga menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Itulah yang dikatakan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dengan 3. Jangan bersama berdiri dengan orang-orang fasik, pencemoh atau orang berdosa, tapi jadilah seperti pohon di pinggir air sungai yang tumbuh rindang dan berbuah pada masanya, menghasilkan sesuatu. Demikian juga kita diingatkan dalam perikop tersebut. Kalau kita melihat setback ke belakang, bahwa perjanjian Tuhan sudah disampaikan ke
kepada umatnya melalui Nabi Yeremia. Disampaikan apa yang disampaikan? Kalau kita melihat Yeremia pasal 31 ayat 33, apa dikatakan di sana? Aku akan membuat perjanjian baru dengan umatku. Tuhan berpesan kepada Yeremia. Dia bilang, hukum-hukumku akan kutaruh dalam batin mereka dan kutulis dalam hatinya. Jadi hukum-hukum Tuhan itu ditaruh dalam batin kita dan ditulis dalam hati kita, supaya Allah mengatakan, aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Jadi adanya hubungan antara Allah dengan umatnya adalah dengan perjanjian baru Yeremia pasal 31 ayat 33. Hukum-hukumnya ditaruh dalam batin kita dan ditulis dalam hati kita. Dia menjadi Allah kita, kita menjadi umatnya. Sehingga dalam pasal 34, kalau itu sudah terpatri dalam diri kita, tidak perlu lagi kita mengajari, kenallah Tuhan, sembahlah Dia, Dia penyelamat. Tidak perlu, karena sudah ditanam, dimateraikan pada diri kita. Sama dengan waktu perjalanan hidup kita. Begitu kita dilahirkan, dibaptis. Artinya ikut pewaris kerajaan surga. Hidup baru dari hidup lama. Transformasi hidup lama menjadi hidup baru. Seperti pedoman kita dalam bulan Juni. Transformasi hidup lama menjadi hidup baru, menjadi bersama dengan Yesus Kristus. Supaya kita menjadi bisa saluran berkat. Inilah yang menjadi pedoman kita. Jadi, dan juga pada waktu kita sidi, itu jelas diberikan ayat kepada kita. Itulah yang dimateraikan kepada kita sebagai pegangan kita. Pada saat kita melaksanakan perkawinan juga ada ayat tertentu yang kita pegang. Nanti coba lihat, saudara-saudara, lihat ayat sidimu, tanggal berapa kau disidi, baca kembali ayat yang dimateraikan oleh Tuhan kepadamu sebagai way of life, sebagai jalan hidup. Kemudian bagi yang sudah menikah, lihat pada waktu perkawinan apa pesan Tuhan pada perkawinan tersebut, baca kembali. Kemudian bagi orang yang ditahbiskan menjadi hamba Tuhan, baca ayat yang menjadi pedoman, dan itulah dipateraikan. Tadi dikatakan dalam Yeremia, hukum-hukumku akan kutaruh dalam batin mereka dan kutulis dalam hatinya, supaya aku menjadi Allahnya, mereka menjadi umatku. Maka dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia layak disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi begitu ayat-ayat suci itu dimateraikan dalam diri kita, kita sudah menjadi anak-anak Allah, menjadi saluran berkat. Sekarang apa tujuan daripada kitab Yesaya pasal 60 ayat 18 ini? Apa tujuan utamanya? Mari kita lihat. Tujuan utama adalah untuk menekankan janji pemulihan dan perdamaian yang akan diberikan Tuhan pada umatnya, terutama pada Yerusalem, untuk dibenahi dan dipulihkan kembali sebagai kota yang megah dan kota Tuhan, serta menegaskan bahwa kehadiran Tuhan akan menghapus segala bentuk kekerasan dan kehampaan. Jadi jelas, dengan kehadiran Tuhan terjadi transformasi positif, harapan
dan dengan keinginan bahwa ketaatan pada Tuhan sebagai bangsa dan umat. Jadi ada transformasi positif, harapan dan keinginan bahwa ketaatan pada Tuhan sebagai bangsa atau umat menjadi nyata. Jadi dikatakan tidak ada lagi kekerasan dan kehampaan, ya. Kemudian tembok-tembok menjadi penyelamat dan pintu-pintu gerbang menjadi pujian. Nah, itulah perubahan, transformasi positif dengan ketaatan kepada Tuhan akan terjadi seperti yang dikatakan tadi adalah akan diberikan Tuhan pada umatnya, terutama Yerusalem akan dipulihkan. Jadi tidak ada lagi kekerasan, kehampaan atau kehancuran, melainkan keadilan dan kedamaian. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan pikiran orang-orang yang taat kepada Tuhan. Itulah tujuan utama daripada perikop ini. Jadi dengan kehadiran Tuhan untuk menjadikan kita terbebas dari kehancuran, bahkan mendatangkan kedamaian. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Ya. Pesan moralnya adalah menekankan pentingnya damai sejahtera dan keadilan yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Jadi pesan moralnya akan diberikan damai sejahtera dan keadilan kepada umatnya. Harapan akan perubahan positif. Ada harapan perubahan positif atau transformasi positif yang terjadi saat kapan? Ketika umat hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi transformasi positif akan terjadi apabila umatnya taat dan setia kepada Tuhan. Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Nah, kemudian dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 dikatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan." Haus dan lapar adalah kebutuhan primer pada hidup manusia. Tapi yang dijamin oleh Yesus adalah kehidupan spiritualitas kita selama-lamanya. Hidup tanpa haus, tanpa lapar. Rohani kita dijamin kekal dan abadi. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Jadi harapan akan perubahan positif, transformasi yang terjadi ketika umat hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kemudian kita lihat dalam Yesaya pasal 30 ayat 17, "Dan hasil dari keadilan akan menjadi damai sejahtera, ketentraman dengan ketenangan untuk selama-lamanya." Jadi sebagai inti daripada pesan moral ini adalah komitmen untuk mencari damai, berkontribusi kepada kebaikan bersama, serta menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Jadi berkontribusi
demi kebaikan bersama, baik komunitas dalam gereja maupun dalam keluarga, sehingga menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Kalau kita lihat dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31 dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Dan cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Di sini dikatakan adalah berkontribusi kepada kebaikan bersama dalam komunitas, serta menjaga hubungan yang baik dengan sesama, mencintai sesama seperti diri sendiri. Sekarang apa implementasi atau penerapan daripada perikop ini? Implementasi dari perikop ini adalah dalam langkah-langkah konkret yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kedamaian, keadilan, dan keselamatan dalam konteks kita masing-masing di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adanya langkah-langkah konkret untuk mewujudkan kedamaian dan keadilan dan keselamatan dalam konteks kita masing-masing. Jadi pada diri kita masing-masing ada need, ada keinginan untuk mencapai kedamaian, mewujudkan kedamaian. Maka tadi dikatakan adalah Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang pembawa damai, karena dia layak disebut menjadi anak-anak Allah. Di sini pun dikatakan kita membawa kedamaian, keadilan, dan keselamatan, dan kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Di dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai dan dia dianggap menjadi anak-anak Allah. Jadilah agent of change, agen daripada perubahan, tempat bertanya dari manapun untuk perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan kita. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Jadilah melayani Tuhan dan melakukan sesuai dengan kehendaknya, dan taat kepada Tuhan. Allah akan hadir dalam kita untuk membawa damai, sejahtera, dan keadilan kepada semua pihak. Semoga firman hari ini menjadi bekal bagi kita. Tuhan memberkati.